di Long Nawang itu menggunakan material, terus terang menggunakan material dari Malaysia. Di sana mobil itu tidak ada plat Indonesia, semua berplat Malaysia. Lihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Allah. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Walaupun tidak halus, tidak licin, tidak aspal, yang penting fungsional. Bisa dilewati kendaraan roda 4. Saya yakin masyarakat kami luar biasa, sembah sujud langsung Allah. Mereka ini. Sembah sujud. Karena begitu butuhnya, karena begitu perlunya mereka dengan infrastruktur jalan. Kalau begini ceritanya, mana sila kelima itu? Mana sila kelima yang katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Adilkah ini bagi warga perbatasan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kenyataan pahit, masyarakat Kalimantan Utara harus bergantung pada Malaysia. Gubernur Kalimantan Utara malu, masyarakat perbatasan terpaksa bergantung pada Malaysia. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama, yang mana pemimpin Kalimantan Utara, gubernur, ya, menghadiri satu pertemuan di Jakarta, yang ini menjadi ketemuan rutin mungkin dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, membahas tentang pembangunan di daerahnya, mencurahkan apa yang dirasakan warga perbatasan di sana, dengan realita, dengan kondisi jalan yang sangat buruk sekali sehingga susah untuk dilalui. Maka disinilah pemimpin Kalimantan Utara menyampaikan keluh kesahnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton bersama-sama. Dan sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk misi mencapai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Izin menggambarkan suasana Kondisi di kawasan geografi perbatasan. Indonesia merdeka sudah mau 100 tahun, tetapi kondisi jalan begini, Bapak Pimpinan. Saya pernah 60 kilo itu gambaran 6 kondisi jam. kawasan perbatasan. Jakarta Bogor di sini kita tidak sampai 1 jam. Tetapi di sana itu 60 kilo itu 6 jam. Terakhir tahun 2023 saya lewat darat, Pimpinan, dari Malino ke Krayan, Induk, saya tempuh 3 hari 2 malam. Kami menginap di pinggir jalan yang mobil kami itu diderek dengan bulldozer atau ekskavator. Kalau suasana hujan, dan sekarang ini kondisi jembatan banyak sekali yang putus, masyarakat secara swadaya membangun menggunakan batang-batang kayu. Nah kalau tidak begini, itu mereka tidak mendapat pasokan sembako. Dan kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan. Setiap tahun kami anggarkan 15 miliar. Tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi. Seperti di pembangunan perbatasan PLBN di Long Nawang itu menggunakan material, terus terang menggunakan material dari Malaysia. Di Krayan kalau pimpinan ke sana mungkin dari bersama anggota Komisi 2 misalnya ke Krayan, Pak Deddy Storsio sudah tahu, di sana mobil itu tidak ada plat Indonesia, semua berplat Malaysia, mobil roda 4. Makanya kemarin izin pimpinan kami menghadap Dirjen Penerimaan Keuangan, mudah-mudahan kami juga bisa menghadap bea cukai. Ini mobil kan sudah dibeli oleh masyarakat. Bagaimana nanti statusnya manakala akses darat tembus? Kita mau diberlakukan seperti Batam. Dia hanya berlaku di wilayah Batam dengan plat khusus. Wilayah Sabang, Pulau Sabang juga demikian. Kendaraan dari luar tapi tidak boleh dibawa keluar dari pulau itu. Nah, untuk Krayan
Itu bisa saya sampaikan satu sak semen mungkin sama dengan saudara kami di Papua. Satu sak semen itu harganya 900.000 satu sak. Ada dua wilayah kami, ada beberapa wilayah memang akses darat yang belum tembus pimpinan. Semua menggunakan moda transportasi udara ataupun lewat sungai yang arum jeram. Arum jeram kami sudah lalui semua pimpinan sampai batas-batas perbatasan. Karena ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Coba lanjut lagi gambarnya. Ya ini salah satu di Sungai Boh, Long Bangun. Ini yang tadi malam kami bicara diskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Gubernur Kalimantan Timur bisa merealisasi panjang jalan lebih kurang 140 kilo. Itu sudah dianggarkan oleh Gubernur Kaltim dan kami yang ada di Kaltara hanya 24 kilometer. Insya Allah kami juga akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako-sembako kami bisa bawa dari Samarinda. Gitu. Kami sudah diskusi dengan pejabat-pejabat di Kalimantan Timur malam lalu, tadi malam persisnya, malam Minggu. Walaupun libur apa kami tetap bekerja untuk masyarakat. Dan salah satu kesulitan masyarakat juga di sana yang katanya BBM satu harga. Ya kalau Kerayan itu masih ada BBM satu harga, tetapi di Apokayan itu BBM luar biasa harganya. Berapa? Gas melon tidak akan kita temukan di sana pimpinan. Makanya kalau akses darat ini sudah bisa terkoneksi, walaupun tidak halus, tidak licin, tidak aspal, yang penting fungsional, bisa dilewati kendaraan roda 4, saya yakin masyarakat kami luar biasa sembah sujud langsung mereka ini. Sembah sujud karena begitu butuhnya, karena begitu perlunya mereka dengan infrastruktur jalan. Ya, apalagi perbatasan ya, apalagi perbatasan daerah pelosok saja, pelosok itu belum tentu perbatasan, tapi perbatasan itu sudah tentu pelosok. Ya, apalagi perbatasan daerah pelosok saja, daerah saya contohnya, itu infrastruktur jalan itu betul-betul hancur. Ya. Jalan masuk ke desa, apalagi jalan masuk ke kampung, itu betul-betul hancur. Kalau sudah musim hujan, itu susah untuk dilewati, karena di sana banyak genangan air, banyak jalan-jalan berlubang, dan mempersulit akses transportasi. Ya. Kalau begini ceritanya, mana sila kelima itu? Mana sila kelima yang katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Adilkah ini bagi warga perbatasan? Adilkah kondisi itu pada perbatasan? Adilkah mereka mendapatkan jalan seperti itu? Becek, berlumpur, berair? Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah makna keadilan itu hanyalah bagi mereka-mereka yang hidup di perkotaan? Apakah warga perbatasan tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus? Sebetulnya tidak banyak apa yang diminta oleh warga perbatasan itu. Paling tidak yang mereka butuhkan itu adalah infrastruktur jalan yang layak untuk dilewati. Karena jalan raya itu adalah
salah satu kebutuhan yang sangat vital di daerah, di pelosok, di perbatasan. Tanpa jalan yang bagus, mereka akan kesulitan untuk ke sana kemari. Karena dengan adanya jalan yang bagus itu akan begitu memudahkan segala urusan keseharian kita. Kalau kita ada keluarga yang sakit, kalau jalannya bagus, kita cepat sampai kepada rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya. Kemudian kalau kita perlu bekerja, kalau jalan halus, jalan mulus, kita akan cepat sampai kepada tempat kerja. Dan begitu juga dengan urusan-urusan lainnya, urusan-urusan perekonomian lainnya akan lebih lancar. Nah, kalau kita lihat kondisi di Kaltara tadi itu, ya, foto-foto yang ditampilkan itu sangat miris sekali. Bagaimana barang tidak mahal di sana kalau akses jalannya seperti itu. Semakin susah akses jalannya, semakin sulit untuk dilalui, maka akan semakin mahal harga barang di sana. Maka tidak heran kalau warga setempat, warga di situ bergantung kepada Malaysia. Karena barang-barang di Malaysia lebih murah. Karena akses jalan di Malaysia lebih bagus. Apakah tidak malu pemimpin-pemimpin Indonesia? Apakah tidak malu warga kita bergantung kepada Malaysia? Tidak adakah rasa malu para pejabat Indonesia? Dan kalau boleh saya kasih masukan sebagai warga negara Indonesia yang bodoh soal anggaran, biar mereka warga perbatasan juga merasa adil, biar pembangunan di daerah perbatasan cepat terwujud, terutama pembangunan jalan. Berikanlah anggaran yang lebih besar kepada daerah perbatasan. Saya sangat miris melihat itu dan saya merasakan betapa susahnya warga setempat menghadapi kenyataan itu. Maka tidak heran apabila mereka itu sepintas berpikir lebih baik jadi warga Malaysia karena lebih diperhatikan Malaysia daripada negara sendiri. Saya pun mungkin akan berpikir seperti itu juga. Bukan saya tidak nasionalis, tapi kita harus idealis. Tidak cukup hanya nasionalis, tapi kita tidak ada timbal balik dari negara. Kita tidak bisa hidup hanya dengan nasionalis, tapi kita susah untuk makan. Tadi dikatakan bahwa harga minyak di sana itu mahal sekali, harga barang-barang mahal sekali, ya bagaimana tidak mahal kalau akses jalannya separah itu. Ya. Tadi itu tidak menuntut banyak warga di sana. Tidak perlu jalan yang sangat mulus, yang sangat bagus, paling tidak layak dilewati. Beraspal dikit aja, asal tidak licin, asal tidak becek. Begitulah kira-kira. Tidak banyak yang mereka tuntut, tidak banyak yang mereka minta. Mereka tidak minta jalan yang lebar, jalan yang mulus seperti di kota, tidak. Paling tidak ada pembangunan sedikit aja di situ. Jalan itu boleh dilalui. Ya kalau jalannya seperti itu, bagaimana kalau ada orang sakit? Bagaimana kalau ada orang mau melahirkan? Belum sampai rumah sakit, sudah melahirkan di jalan. Belum sampai rumah sakit, sudah meninggal di tengah jalan. Allah, pemerintah tolong berikan perhatian khusus kepada daerah perbatasan, karena sebetulnya infrastruktur jalan itu adalah keperluan yang sangat vital bagi warga negara Indonesia, utamanya warga di perbatasan. Jalan yang paling penting. Masalah fasilitas lainnya nanti belakangan. Yang terpenting yang harus dibangun terlebih dahulu adalah jalan. Itu yang paling penting. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.